Perkenalkan, nama saya Deka Indriani dengan NIM D111118111. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Srinivasan Chandrasekaran dari Indian Institute of Technology. Kita langsung aja dalam pembahasannya, yaitu sebagai berikut. Dynamic of Ocean Structures atau dinamika struktur laut. Di sini materi yang akan kita bahas yaitu meliputi 1. Tipe struktur lepas pantai atau type of offshore structures. Yang kedua ada berbagai jenis struktur pantai atau coastal structures. Yang ketiga ada aksi struktural dari jenis struktur atau structural action, yang dimana di dalamnya akan membahas secara singkat tentang beban lingkungan. Kemudian yang keempat ada dinamika karakteristik, sebagai contoh yaitu MKC, yaitu di mana massa sistem struktural yang menggunakan matriks memiliki nilai tunggal. Yang kelima ada kekuatan angin atau wind force, di mana H dibagi L lebih dari 5, dengan H yang merupakan high water level dan L merupakan low water level. Di sini dimensi struktural harus melebihi 5 sehingga tindakan dikatakan dinamis. Oleh karena itu, di dalam sistem struktural kita harus melakukan analisis dinamis. Baik, kita lanjut. Beban yang bekerja pada pantai. Beban lingkungan yang bekerja pada pantai, yang dimana gaya dapat menjadi fungsi waktu dan tergantung pada karakteristik sistem strukturalnya sendiri. Beban lingkungan terdiri dari 1. Wave forces, 2. Current forces, 3. Earthquake force load, 4. Ice and snow loads, 5. Marine growth, 6. Tides, 7. Sea floor moments, dan yang ke-8 loads due to temperature variation. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai yang pertama tadi ada wave forces atau kekuatan gelombang. Kekuatan gelombang pada lepas pantai merupakan pemuatan gelombang lepas pantai yang strukturnya merupakan salah satu aspek penting dari semua beban lingkungan yang ada. Dalam menentukan kekuatan-kekuatan ini, kita membutuhkan dua solusi, yaitu ada sea state water particle kinematic atau kinematic particle air, di mana X velocity merupakan kecepatan partikel air horizontal, sedangkan V velocity merupakan kecepatan partikel air vertikal. Juga dengan X acceleration yang merupakan percepatan partikel air horizontal, sedangkan yang V acceleration merupakan percepatan partikel air vertikal. Kemudian ada sea surface elevation, merupakan teori gelombang yang menggambarkan gelombang kinematik atau kecepatan dan percepatan partikel air berdasarkan teori potensial. Teori umum gelombang, yaitu yang pertama ada teori gelombang airi, yang kedua ada teori gelombang Stokes, yang ketiga ada teori gelombang Sliter, yang keempat ada teori gelombang knoidal, yang kelima ada teori fungsi aliran, dan yang keenam ada teori numerik Kepler. Setelah kita membahas wave forces tadi, kita akan lanjut pada poin yang kedua, yaitu current forces atau kuat arus, di mana pengukuran pasang surut arus sirkulasi dan arus badai dalam desain anjungan lepas pantai memiliki efek arus yang ditumpangkan pada gelombang dapat dihitung dengan menambahkan kecepatan fluida yang sesuai. Pada poin yang ketiga, ada earthquake loads atau beban gempa,
Struktur lepas pantai di daerah seismik biasanya dirancang untuk 2 tingkat intensitas gempa, yaitu ada tingkat kekuatan dan tingkat daksilitas gempa. Untuk gempa tingkat kekuatan, kemungkinan yang wajar untuk tidak dilampaui selama masa hidup bangunan tersebut. Rata-rata interval pengulangan gempa ini yaitu sekitar 200-500 tahun. Struktur ini dirancang agar dapat merespons secara elastis. Pada poin yang keempat, ada ice and snow atau es dan salju, di mana es merupakan masalah utama untuk struktur laut di zona Arktik atau wilayah kutub utara maupun subarktik. Pembentukan dan perluasan es dapat menghasilkan tekanan besar yang menimbulkan gaya horizontal maupun vertikal. Selain itu, balok-balok es yang ada digerakkan oleh arus dan gelombang dengan kecepatan yang dapat mendekati 0,5 hingga 1 meter per sekon dapat mengenai struktur dan juga menghasilkan beban dalam. Pada poin yang kelima ada marine growth atau pertumbuhan laut. Pertumbuhan laut diakumulasikan pada bagian yang terendam. Efek utamanya adalah untuk meningkatkan massa unit bagian yang menghasilkan beban gravitasi yang lebih tinggi dan frekuensi anggota yang lebih rendah. Tergantung pada lokasi geografis dan ketebalan pertumbuhan laut mencapai 0,3 meter atau juga bisa lebih dari. Poin yang keenam ada tides atau pasang surut, di mana sebuah pasang surut astronomi pada dasarnya disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari. Gelombang badai yang disebabkan oleh aksi gabungan angin dan tekanan barometrik atau tekanan di dalam atmosfer bumi yang berbeda selama terjadinya badai. Efek gabungan dari dua jenis pasang yang biasanya disebut dengan kombinasi pasang. Pada poin yang ketujuh, ada sea floor moments atau gerakan dasar laut, di mana pergerakan dasar laut dapat terjadi sebagai hasil dari proses geologi aktif, tekanan gelombang badai, gempa bumi, pengurangan tekanan reservoir atau tekanan fluida yang dihasilkan. Adanya gerakan tarik-menarik di laut dapat terjadi oleh perpindahan jenis kekuatan pada struktur bagian. Contohnya kita dapat melihat pada struktur platform fixed atau bangunan terpancang, di mana jack up-nya langsung terpancang sampai dasar laut. Sedangkan jika kita melihat pada struktur bangunan terapung, yang strukturnya bersifat tidak bertumpu pada dasar laut, tetapi hanya berlabuh ke dasar laut saja. Oleh karena itu, pada bangunan terpancang sangat berpengaruh akibat dari adanya gerakan yang terjadi di dasar laut. Sedangkan bangunan terapung tidak terlalu berpengaruh di dasar laut, melainkan berpengaruh terjadinya gerakan struktur di permukaan air yang relatif lebih besar. Baik, yang terakhir pada poin yang ke-8 yaitu loads due temperature variation atau beban karena temperatur yang berbeda, di mana struktur bangunan lepas pantai ini dapat dikenai gradien suhu yang menghasilkan tekanan termal. Untuk memperhitungkan tekanan seperti itu, nilai suhu yang ekstrim di laut dan udara yang mungkin terjadi selama umur struktur bangunan harus diestimasikan atau diperhitungkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.